Halo semua, perkenalkan nama aku Nur Halimah dari 11 DKV 2. Di sini aku dapat soal dari Pak Mur untuk menjelaskan 5 alasan mengapa Indonesia dinyatakan sebagai negara yang memiliki wilayah strategis. Oke, yang pertama yaitu Indonesia letak di jalur perdagangan internasional. Nah, Indonesia ini berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ada dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Menjadikannya jalur utama lalu lintas perdagangan dunia. Nah, termasuk Salatiga yang sangat vital bagi perdagangan internasional. Oke, yang kedua yaitu ada sumber daya alam. Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yaitu contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas, emas, perhutanan dan laut. Nah, hal ini membuat Indonesia itu menjadi tujuan investasi dan perdagangan bagi negara-negara lain. Oke, yang ketiga itu ada posisi geopolitik dan geostrategis. Nah, posisi Indonesia sangat penting secara geopolitik karena menghubungkan kawasan Asia Timur, Asia Selatan, Australia. Posisi ini membuat Indonesia memiliki peran penting dalam kestabilitasan dan keamanan kawasan. Nah, yang keempat itu ada wilayah yang luas dan kepulauan. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Ini memberikan akses strategis ke berbagai kawasan laut dan menjadikan Indonesia yang memiliki zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang sangat luas. Nah, yang kelima itu di sini ada keanekaragaman budaya dan penduduk. Sebagai negara yang jumlah penduduknya itu terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar ekonomi serta sebagai negara yang berkepentingan dalam pergaulan internasional. Nah, terutama itu di kawasan Asia Tenggara. Kesimpulan dari kelima faktor menjadikan Indonesia sangat strategis bagi segi ekonomi, politik, atau militer. Indonesia juga memiliki wilayah yang strategis karena letaknya yang berada di pusat lalu lintas dunia, dikelilingi negara-negara penting, terus memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan jalur laut yang krusial bagi perdagangan global. Nah, untuk penjelasan alasan strategis ini mungkin cukup sampai sini. A few moments later. Halo semua, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang bahayanya berita hoax. Nah, setiap hari kita pasti menerima pesan ratusan banyaknya setiap harinya itu tentang berita-berita. Nah, tapi di situ tuh kita tidak bisa membenarkan atau menyalahkan berita tersebut karena di negara kita ini, di negara Indonesia, ada juga yang namanya berita hoax atau berita bohong. Nah, bisa kita lihat seperti biasa, tapi dampaknya itu luar biasa banget karena hoax juga pernah membuat orang memiliki gangguan mental. Nah, gangguan mental ini tuh kayak seperti orang yang menuduh atau orang yang bikin berita tentang orang-orang yang tidak melakukan kesalahan itu, tapi ada satu pihak yang membuat berita tentang si satu orang ini tidak sesuai dengan faktanya. Nah,
penyebaran berita hoaks atau berita bohong semakin marak di era digital ini, terutama melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Fenomena ini kini menjadi ancaman sebagai keseriusan bagi masyarakat karena dapat menimbulkan kegaduhan, perpecahan, dan bahkan kerugian menjadi berbagai bidang. Menurut dari data Kominfo, berita konten atau hoax tersebar setiap bulannya dengan berbagai tema, dimulai dengan dari kesehatan, politik, ekonomi, sehingga ancaman alam pun mereka dibikinin juga berita hoaxnya gitu. Nah, contohnya itu bangunan Candi Borobudur terbakar. Yang kedua yaitu Indro Warkop meninggal dunia. Nah, di sini kan kita tidak bisa menyimpulkan atau langsung berpendapat atau memberikan komentar gitu, karena kita tidak tahu dalam berita tersebut beneran real kah atau hoax, seperti kayak Indro Warkop meninggal, padahal Indro Warkop itu tidak meninggal gitu. Nah, belum ada beritanya gitu yang faktanya, tapi di sini orang-orang sudah membuat berita kebohongan tentang Indro Warkop meninggal. Nah, untuk itu masyarakat Indonesia dihimbau mengecek terlebih dahulu sumber berita sebelum menyebarkan. Nah, yang kedua itu mengenali ciri-ciri hoaxnya. Nah, itu tuh apakah judulnya sesuai atau enggak. Nah, yang ketiga itu tidak mudah terpancing emosi saat penyebaran video itu. Jadi kita cari dulu apakah video ini atau konten tersebut itu real kah atau hoax. Nah, kesimpulan dari berita hoax bukan sekedar informasi, ia juga adalah ancaman nyata bagi ketenangan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan literasi digital yang sedang tidak sehat.